Di saat kemudian anak muda terkenal, Gen Z, milenial terkenal dengan sikap kritis, sikap social awareness yang tinggi, sikap kemudian responsibilitas terhadap isu itu tinggi. Namun Gibran gagal membuktikan bahwa Gibran adalah representasi anak muda secara esensial gitu, bukan hanya tentang umur gitu. Sehingga kita merasa bahwa selama ini kita dibohongi gitu. Sehingga orang karena Jokowi akhirnya membuat standarisasi baru gitu bang. Oke. Dengan standarisasi baru yang negatif dan cenderung negatif dalam cara konsepsi bernegara gitu ya bang. Sehingga itu jadi presiden buruk gitu. Jokowi adalah presiden yang menimbulkan presiden buruk bagi Indonesia. Kita bakal banyak ngebuat gerakan sipil khususnya diskusi publik, kajian-kajian kita akan merilis untuk dalam tajuk besar mengadili 10 tahun Jokowi beserta keluarganya dan menggagalkan pelantikan Gibran Rakebuming Raka. Dari koordinator BEM seluruh Indonesia, koordinator pusat. Namanya Satria Naufal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Waalaikumsalam. Luar biasa. Siap. Walaupun usianya tidak sampai separuh usia saya. Tapi kelihatan muda. Tetapi kalau saya berdampingan sama dia, rasanya saya masih 20-an tahun juga ya. Siap. Ya ini biasa dipanggil Satria atau Naufal? Satria, bang. Satria ya. Oke, Satria ya. Kita akan mengarungi lautan ini ya kan. Oke, are you ready Satria Naufal? Ready bang. Ready main ya. apa kita? Bro ya, saya tanya, kenapa bro kesini? Apa agenda Anda sebagai koordinator SI ke Jakarta? Oke, silakan. Oke bang. Tapi sebelumnya ya, kenalkan dulu diri. Fakultasnya apa, universitasnya apa, bla 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 bla, asalnya apa dan lain sebagainya. Silakan. Ya. Berarti kalau menegur pemirsa ini apa bang sebutannya bang? Sobat RH. Sobat RH, selamat malam. Selamat pagi. Selamat pagi bang ya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Satria Naufal Putra Ansar dari Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Brawijaya yang sekarang mungkin diamanahi menjadi Presiden Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya 2024 dan juga sekaligus merangkap bantu-bantu menjadi koordinator pusat BEM seluruh Indonesia Kerakyatan 2024. Kayak gitu bang. Satria Naufal Putra Ansar. Putra Ansar. Oh Putra Ansar. Nah Iya. ini khas Bugisnya di Ansar ini ya. Oke. Memang ayah bapaknya Ansar ya namanya. Iya betul. Oke. Mungkin bisa dijawab pertanyaan pertama saya tadi, apa agenda panjenengan dari Brawijaya tadi sudah dibilang ya. Malang bang. Universitas Brawijaya Malang, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu dan Politik. Ilmu Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan. Oke, silakan. Apa agenda SI dan lain sebagainya? Jelaskan. Satu, secara singkat mungkin diundang Presiden ILC Bang Karni Ilyas untuk sharing, bantu untuk menyampaikan keresahan mengenai Jokowi menghitung hari dan Gibran yang di ujung tanduk. Dan yang kedua, sekaligus memang kami memang bergiat bang untuk menciptakan konsolidasi di Jakarta khususnya menjadi sentral dengan ngebut konsolidasi bersama seluruh elemen dari tanggal 10 ini bang, dari tanggal 10 sampai tanggal 20 nanti kita bakal banyak ngebuat gerakan sipil khususnya diskusi publik, kajian-kajian kita akan merilis untuk dalam tajuk besar mengadili 10 tahun Jokowi beserta keluarganya dan menggagalkan pelantikan Gibran Rakebuming Raka. Oke, luar biasa ya. Itu dua agenda besarnya ya. Tuh. Oke, mengadili Jokowi, membatalkan pelantikan Gibran. Tentu pertanyaan klasik Gibran dulu dah ya kan, yang dalam waktu dekat ini. Why? Kenapa Gibran harus dibatalkan menurut perspektif Bro Satria? Pertama, karena kita telah gagal mengalahkan Gibran di pemilu bang. Oh gitu ya. Pertama. Oke. Kedua, ketika kemudian sudah terpilih, kenapa kemudian kita menarasikan membatalkan Gibran? Satu, lebih dari sekedar Gibran tidak taat pada partainya, lebih dari sekedar Gibran adalah nepo baby dan sebagainya macamnya. Tapi dari awal pencalonan Gibran telah melakukan perbuatan melawan hukum. Gibran mencatut label anak muda untuk bisa memenangkan pemilu, memenangkan elektoral dengan menjadi representasi anak muda yang sama sekali
kita rasakan lebih dari sekedar usia Bang ya. Tapi perihal gagasan, intuisi dan afeksi-afeksi yang kemudian hadir dari seorang Gibran tidak sama sekali bersentuhan dengan anak muda. Ketiga, bahwa per hari ini menjelang pelantikan Gibran ternyata terkuak Bang, gitu. Yang mungkin sedang ramai dan telah ramai dan trending di Twitter bahwa ada indikasi, ada dugaan Bang, yang kalau kata Bang Roy Suryo 9,9,9%. Iya. Bahwa akun Fufufafa yang di Kaskus 99,99% adalah milik Gibran. Dengan dengan pencarian atau investigasi dari netizen yang luar biasa menunjukkan bahwa akun Fufufafa ada Gibran. Yang jadi masalah adalah cuitan-cuitan substansi dari postingan-postingan Fufufafa jauh dari kata moral Bang. Jauh dari kata seorang anak muda yang berbicara gagasan dan masa depan Indonesia. Jauh dari kata anak muda yang peduli tentang isu sosial politik. Tapi isinya hanya hujatan, pencemaran nama baik, bahkan ada cenderung melecehkan secara seksual Bang gitu. Dan ini membuat kita merasa tidak ada alasan lagi untuk kemudian memiliki wakil presiden yang baru dengan histori track record yang sungguh buruk ketika memang terbukti. Namun kan banyak kemudian kita bilang intervensi yang tak jauh dari bapaknya sendiri gitu kan Bang, yang kemudian kita melihat bias antara Gibran dan bapaknya adalah Jokowi. Kira-kira begitu Bang. Oke, tentu saya tidak akan bertanya soal teknis ketatanegaraannya ya. Betul. Jadi Anda menginginkan Gibran tidak dilantik karena Gibran tidak layak begitu? Betul. Dengan catatan buruknya, dengan perilaku-perilaku yang kami rasa adalah murni gimmick dan pembohongan publik Bang gitu. Ketika mungkin muncul berita Fufufafa tuduhan ke Gibran, Gibran sama sekali nggak ambil sikap. Ketika ditanya oleh wartawan dia bilangnya silakan tanya sama yang punya akun. Di saat kemudian anak muda terkenal, Gen Z, milenial terkenal dengan sikap kritis, sikap social awareness yang tinggi, sikap kemudian responsibilitas terhadap isu itu tinggi. Namun Gibran gagal membuktikan bahwa Gibran adalah representasi anak muda secara esensial gitu. Bukan hanya tentang umur gitu. Sehingga kita merasa bahwa selama ini kita dibohongi gitu. Dan ketika kita ngelihat Bang, kalau mungkin Abang juga ngelihat tweet atau postingan dari Fufufafa tuh sungguh jauh dari dari seorang yang kita lihat seorang Gibran yang akan memimpin menjadi wakil presiden terpilih kita gitu. Sehingga bayangkan gitu ketika anak muda hari ini, apalagi Gibran dengan privilege nepotisme yang diberikan oleh bapaknya menjadi wakil presiden, bertengkar pikiran dengan anak muda di seluruh dunia dan mengatasnamakan Indonesia, dan dia melihat ini adalah anak muda Indonesia. Saya pribadi Bang malu gitu. Ketika kemudian dunia melihat anak muda dari Indonesia representasinya adalah Gibran gitu. Dengan ketika diwawancari media hanya memberikan sepatah dua kata, dengan ditanya media habis mau kemana, ya saya mau ke hotel terus tidur. Lantas hal-hal apa gitu yang kemudian menjadikan inspirasi gitu sebagai wakil presiden terpilih dari kelompok anak muda gitu Bang. Oke, jadi anak muda tersinggung. Betul. Diwakili oleh Gibran yang tidak menunjukkan kecerdasan sebagai seorang pemuda begitu ya. Betul. Oke, ada lagi yang ingin Bro sampaikan mengenai Gibran Rakabuming Raka dan juga barangkali perkembangan BEM dan lain sebagainya terkait dengan isu Gibran dulu. Iya, perihal masalah penjegalan atau kemudian penggagalan Gibran ini dilantik bukan lagi menjadi isu yang sekelompok orang, isu dari partisan politik dan sebagainya macam. Tapi ini murni isu organik dari masyarakat, dari teman-teman mahasiswa yang dikaji secara akademis Bang. Oke. Kalau mungkin saya berbicara mekanisme ketatanegaraan mungkin Bang Refli lebih paham. Tapi saya ingin menjabarkan dari perspektif anak muda, dari perspektif mahasiswa yang melihat problematika anak muda bernama Gibran yang ternyata punya track record buruk
yang diduga memiliki akun itu, kami rasa hari ini Gibran maju pun jadi eksekutif Mas Subrojo itu pernah Bang waktu pemilu kita merilis sendok bayi dan dot bayi Bang. Oke. Merilis. Itu kita simplikasi dan kita cocokkan ke Gibran dan Jokowi. Maksudnya apa? Ketika seorang bayi tidak akan bisa meminum susu tanpa dot itu Bang. Oke. Dan seorang bayi tidak bisa makan tanpa disuapkan. Oke. Sehingga kita melihat kompetensi, cara berpikir, dan cara memimpin terkhusus pada konteks kenegaraan. Elektoral dalam pemenangan apalagi tidak lain tidak bukan disuapi oleh bapaknya kemudian sekaligus Presiden Republik Indonesia Jokowi. Oke, jadi Anda mengatakan dia bukan pribadi yang mandiri, Betul. independen gitu ya. Betul. Jangankan untuk jadi wakil presiden, mungkin untuk jadi ketua BEM SI aja nggak pantas. Bahkan kita untuk dalam kategori ketua BEM, menteri di dalam BEM, kita punya kualifikasi gitu Bang. Contohnya IPK. Oke. IPK misalnya di kampus saya 3,5. Itu syarat menjadi ketua BEM. Oke. Dengan sejumlah prestasi untuk meyakinkan publik bahwa dia layak memimpin. Misalnya lagi gitu, di kampus ada pergantian kekuasaan, pergantian BEM. Tidak ada cawe-cawe, ada pembatasan gitu Bang. Senior yang sudah menjabat dengan junior yang akan menjabat gitu. Contoh lagi Bang, kita di BEM. Untuk menjadi ketua BEM Bang, itu harus menjadi menteri dulu, harus menjadi ketua departemen dulu, harus menjadi wakil kepala departemen dulu, harus menjadi staf dulu mungkin gitu. Untuk memastikan bahwa jalannya kepemimpinan, rantai kepemimpinan ini pasti gitu. Untuk meyakinkan publik bahwa yang memimpin adalah kompeten. Ketika kita mengcomparing kepada isu kenegaraan yang lebih luas Bang, dan berdampak gitu karena menciptakan sebuah kebijakan yang berdampak pada ribuan bahkan jutaan masyarakat gitu. Kita dipimpin dengan orang yang IPK-nya katanya 2,3, yang sekarang ijazah sedang dipertanyakan gitu. Terkait pendidikannya sedang dipertanyakan, public speaking dan pikiran kita nggak mengerti bagaimana Gibran Raka Buming Raka berpikir tentang negara arah ke depan gitu. Belum lagi proses yang ditempuh Gibran yang sama sekali per hari ini tidak akan ada yang ikhlas, khususnya saya Bang. Gitu. Dengan privilege dan label Nepo Baby gitu. Yang akhirnya kami sempurnakan dengan simbol dot dan sendok bayi sebagai bentuk Gibran tidak mandiri secara politik, harus disuapi dan disuap susu dan nasi oleh orang tuanya yang sekaligus Presiden Republik Indonesia. Oke, jadi kalau saya simpulkan ini under performance ya? Iya, gitu. Under qualification. Betul. Dan Gibran jauh dari sosok anak muda dan wakil presiden yang kita idam-idamkan Bang gitu. Ketika dulu kita punya tokoh-tokoh yang luar biasa pemikir gitu. Tokoh-tokoh revolusioner yang mampu menciptakan gebrakan-gebrakan dan eksistensi Indonesia di mata dunia gitu Bang. Abang mungkin bisa bayangkan 5 tahun ke depan kita dipimpin sama orang Prabowo ketika mungkin Presiden Prabowo berhalang hadir dan justru akan menggantikan Mas Gibran di forum-forum nasional, forum-forum dunia. Jangan panggil Mas Gibran, Gibran aja. Gibran gitu. Gibran gitu Bang. Kalau saya trauma dengan orang panggil Mas Gibran itu. Biasanya udah mau melipir ini kalau Mas Gibran. Oh, enggak Gibran gitu kan Bang. Iya. Anaknya jauh-jauhan Mas kan Bang. Solo kan Mas. Keluarga Solo. Nah, bayangkan gitu Bang, dipimpin oleh seorang wakil presiden yang ketika dikasih mic cuma diam. Ya udah, itu aja. Oke. Udah, saya habisnya ke hotel tidur. Sehingga rasa-rasanya bagi saya pesimistik itu luar biasa Bang. Hadir di kalangan-kalangan kami anak muda ketika banyak sekali anak muda yang potensial, anak muda yang hadir di daerah-daerah yang lebih berkali-kali lipat gitu memiliki kompetensi dan kapasitas khususnya gitu dalam memimpin. Tapi kenapa Gibran gitu? Yang menjadi representasi dan digaung-gaung sebagai anak muda Indonesia. Kalau Anda mengatakan ya, kenapa Gibran harus tidak dilantik dengan 3 kata? Bisa nggak? 3 kata loh. 3 kata. 3 kata Satu Bang. Saya pikir dulu Bang. 3 kata. 3 kata. Kenapa dia tidak harus dilantik dengan 3 kata? Nepotisme. Nepotisme 1. Inkompeten. Inkompeten. Tidak kredibel. Itu 2 kata. Iya.
Terakhir apa ya? Terakhir dependen. Oke. Bergantung pada orang lain. Oke. Jadi satu tadi apa tadi? Saya juga lupa bang. Nepotisme, inkompetens, dependent. Dan terakhir dependent. Harusnya anak muda independen bang. Ya. Gitu. Jadi Gibran itu tidak punya kompetensi. Iya. Jauh dari harapan kita lah bang. Iya. Apalagi tadi? Sebagai anak muda. Inkompeten, nepotis, dia lahir dari jalur nepotis. Dan kemudian dia orang yang bergantung, tidak independen, tidak mandiri. Betul. Kita geser dari Gibran ya. Anda juga ingin Jokowi diadili. Iya. Ini tema yang sudah jamak. Semua orang mengatakan demikian. Betul. Tapi kemudian pihak sana ngece itu ngejek kita. Ngomong doang, buktinya sampai sekarang nggak ada kan, berhasil tidak diimpeach kan Mulyono atau Jokowi. Alasan Anda kenapa? Toh bagi mereka baik-baik aja itu berhasil Jokowi, kata Kodari tadi kan, gitu. Oke silakan. Iya pertama bang, 10 tahun Jokowi itu kompleks. Setiap tahun, setiap menit, setiap hari Jokowi mampu merubah perspektif orang dan kepercayaan orang. Saya 2019 masih menganggap 2019 sebelum dia terpilih bang ya, di periode 2, melihat Jokowi masih menjadi harapan karena dia ingin lanjut periode kedua untuk menuntaskan. Tapi ternyata ketika reformasi di korupsi, RKUHP, revisi undang-undang KPK, RUU Minerba, dan seluruh peraturan perundang-undangan yang bermasalah, produk hukum yang bermasalah, serta orkestrasi politik yang rasa-rasanya hari ini jauh dari kata ideal dan jauh dari kata kesederhanaan yang melekat pada Jokowi. Sehingga saya nobatkan hari ini Jokowi adalah presiden paling palsu di dunia. Berkata A melakukan B, berkata B melakukan A. Gitu. Kalau di dunia mungkin agak terlalu hiperbola. Iya mungkin dalam sejarah Indonesia kali bang ya, dalam sejarah Indonesia lah ya. Dalam sejarah paling Indonesia. Karena saya juga nggak bisa menjawab tuh kan sedunia. Dalam sejarah Indonesia lah. Karena gitu. Banyak presiden yang lebih kacau dari Jokowi ya. Ada yang lebih inilah bang ya. Idi Amin betul. di Uganda dulu ya. Jadi ralat berarti Jokowi adalah presiden paling palsu. Oke, dalam sejarah Indonesia. Dalam sejarah Indonesia ya. Selain itu apalagi yang menyebabkan Anda berpikir bahwa Jokowi harus diadili? Iya, selain tidak komitmen pada apa yang kemudian telah dia janjikan, apa yang kemudian dia statementkan, dan apa yang kemudian telah ia katakan dengan perbuatannya. Rasa-rasanya Jokowi melahirkan banyak standar-standar baru yang menjadi pijakan untuk orang-orang melakukan dan menghalalkan segala cara lainnya. Contoh bang, ketika kita mungkin berbicara politik dinasti bang, misalnya politik dinasti. Oke, orang bilang politik dinasti, ini ada keluarga A, B, C dan sebagainya macam. Yang menjadi pembeda dari politik dinasti Jokowi adalah Jokowi masih memegang kekuasaan dan kekuasaan tertinggi gitu bang. Mungkin banyak ya politik dinasti Soekarno, politik dinasti Soeharto, Gus Dur dan sebagainya macam gitu. Tapi menjadi pembeda adalah Jokowi masih memegang kuasa dan memegang kuasa tertinggi. Dan ketika politik dinasti itu terjadi di kota-kota kecil dan segala macam, misalnya anggaran bansos digunakan untuk kampanye, politik pork barrel namanya kan bang. Pork barrel politik ya. Pork barrel politics gitu. Ketika orang mikir juga. Kayak ya kita melakukan, toh lihat presiden gitu. Contoh, ketika ada orang yang mencabik-cabik, mengubah-ubah dan berkeinginan menghancurkan dan mengkhianati konstitusi. Sehingga orang bilang standarnya adalah Jokowi kemarin membuat putusan MK nomor 90, putusan MK nomor 60 dan 70 hampir dia anulir menggunakan balik dan akhirnya untuk kita tekan untuk tidak dianulir gitu. Sehingga orang karena Jokowi akhirnya membuat standarisasi baru gitu bang. Dengan standarisasi baru yang negatif dan cenderung negatif dalam cara konsepsi bernegara gitu ya bang. Itu. Sehingga itu jadi presiden buruk gitu. Jokowi adalah presiden yang menimbulkan presiden buruk bagi Indonesia. Gitu. Presiden buruk. Iya. Presiden yang menciptakan presiden buruk. Jadi gitu. Presiden buruk dari presiden buruk. Betul. Lebih cocok gitu bang.
Apalagi yang ingin Anda sampaikan? Iya. Sampaikan unek-unek Anda di RH Channel, semau Anda pokoknya. Pertama, tadi bicara Jokowi dan ini bicara keluarganya. Ternyata bukan hanya Jokowi yang problematik, keluarganya juga. Sudah jelas Kaisang naik private jet itu lebih dari sekedar nebeng bang gitu. Kalau dia bukan anak presiden nggak ada yang mau nebengin dia gitu. Karena dia anak presiden. Makanya dia ada potensi udah ditebengi oleh orang-orang yang berkepentingan gitu. Dengan orang tuanya gitu. Walaupun nebeng tapi yang punya nggak ikut. Betul, nah itu tuh lebih aneh kan bang gitu. Selanjutnya ketika berbicara tentang private jet 400.000 rotinya Kaisang gitu. Menunjukkan bahwa teman-teman 10 tahun kita terbuai, kita terlena, kita tertipu atas kesederhanaan yang dilakukan oleh Jokowi dengan kemeja putih yang 150.000, 100.000, 70.000 dengan celana hitam dengan kesederhanaan dan masuk gorong-gorongnya Presiden Jokowi, kita terlena dan tertipu gitu, bang gitu akan hal itu. Sehingga ini menjadi evaluasi untuk kita bahwa ternyata sifat kerakyatan itu, sifat merakyatnya seseorang itu ada waktunya gitu teman-teman. Ketika mungkin di awal dia masih merakyat, walaupun entah dengan kebijakan-kebijakan yang bias juga bang ya gitu. Karena kita bisa meninjau merakyatnya seseorang itu bukan dari baju dan sebagainya macam rasa-rasanya bang ya, tapi dari sikap dan kebijakan yang ia buat gitu. Dan ketika berbicara 2019 adalah momen saya juga masih berbicara Jokowi adalah harapan baru untuk Indonesia. Jokowi adalah kita. Ternyata dari reformasi di korupsi dia mengkorupsi reformasi, dia mengkhianati esensi-esensi reformasi. Saya mungkin bisa menyesal gitu karena telah memilih dan percepat Jokowi. Tapi yang jadi masalah adalah kapan orang-orang yang di sekeliling. Stop dulu. Anda mengatakan pernah memilih Jokowi? Bukan memilih, karena saya belum ada hak suara waktu itu. Okay. Tapi saya memberikan harapan. Anda usia sekarang berapa? 22 tahun. 22 tahun. Iya. Kemarin milih dong. Enggak milih saya bang. Saya belum ada. Tapi September. Enggak, yang kemarin. Oh, yang kemarin milih saya. Oke, 2024 saya milih. 2019 saya bilang. Saya tidak bicara tanya pilihan Anda. 2019 enggak milih ya? Saya enggak milih. Oke, 2019. Silakan. Go ahead. Jadi bicara Jokowi 2019 saya punya harapan tuh bang. Dan saya menyampaikan beberapa pendapat gitu di ruang kelas. Bahwa keberpihakan saya dulu pada Jokowi. Waktu itu gitu. Anda SMA, oke. Dan saya rela bang berdebat di salah satu kecamatan di Kutai Kartanegara namanya Tenggarong bang, SMA 1 Tenggarong. Oh, Tenggarong ngetop. Ya. Saya Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara. Oke, Tenggarong. Oke, silakan. Di sudut-sudut kelas saya rela bang berdebat dan meyakinkan kepada publik bahwa seorang anak SMA kelas 2 kelas 3 bilang bahwa Jokowi adalah harapan karena dengan kesadaran Jokowi dia paham betul gitu apa yang diinginkan oleh rakyat kecil dan sebagainya macamnya. Dan ternyata mungkin saya bisa menyesal karena saya mungkin pernah beri harapan. Tapi yang menjadi pertanyaan dan menjadi goals adalah kapan ya orang-orang di sekeliling Jokowi menyesal selalu berdampingan di momen-momen Jokowi mengkhianati konstitusi, Jokowi mengkhianati esensi reformasi gitu. Karena kan dia bilang bang di salah satu kongres partai politik ya bang, dia bilang saya dulu yang datang sama saya berbondong-bondong, yang ninggalkan saya juga berbondong-bondong. Dia memberikan satu energi bahwa gue mau ditinggalin nih bro gitu. Itu di di Nasdem ya. Kongres Nasdem. Sehingga cenderung bagi saya ya ketika semua orang meninggalkan Anda harus muhasabah diri gitu. Apa yang kemudian Anda lakukan, bagaimana keterikatan Anda dan orang-orang lingkungan Anda gitu. Apakah keterikatan pertemanan itu hanya sebatas kekuasaan, bukan hanya terbatas masalah emosional ataupun pikiran ideologis gitu. Sehingga layak untuk Anda ditinggalkan. Terkhusus pesan saya kepada Bapak Presiden terpilih, Pak Prabowo, jangan segan-segan untuk meninggalkan Pak Jokowi jika dirasa memang mengganggu dan melawan arus dari esensi-esensi yang kemudian baik untuk menjadi landasan 5 tahun ke depan gitu. Karena misalnya kata Bung Kodari tadi bang, misalnya ya Pak Prabowo sekarang senang kok dia berpikir tentang menteri infrastruktur, struktural kementerian segala macam. Ya bagus. Tapi kan yang menjadi pengganggu adalah Pak Jokowi yang selalu mengajak makan malam, Bang Refli gitu kan. Selalu mengajak makan ini segala macam yang selalu menebar kedekatan dan segala macam. Bagus lah gitu. Akhirnya orang-orang mengganggu ini harus dikurasi gitu.
Termasuk Pak Jokowi yang kemudian menitipkan menteri-menterinya sebagai orang-orangnya dia dan sebagainya macamnya. Sehingga konstelasi-konstelasi ini tuh cukup mengganggu bang bagi kita mahasiswa, bagi masyarakat kecil yang hari ini mungkin upahnya masih minim, upahnya tidak sesuai dengan kesepakatan dan sebagainya macamnya. Kira-kira begitu bang. Oke, ada lagi bro yang ingin Anda sampaikan? Itu dulu. Oke, jadi kegiatan yang digagas oleh BEM sendiri ada apa dalam jangka waktu dekat? Kalau BEM SI, ya. BEM seluruh Indonesia yang pertama adalah medium mengintegrasikan gerakan bang. Ketika kemudian satu gerakan diledakkan di Jakarta, ini menjadi perajut bang bahwa Yogyakarta harus bergerak, Malang harus bergerak, Surabaya harus bergerak, Sumatera harus bergerak, Kalimantan harus bergerak dengan medium ini kita sambil kontak gitu. Dan yang kedua, karena kita juga punya koordinator isu, koordinator wilayah, kita juga melakukan kajian-kajian akademis bang. Selain kita juga sering minta bahan-bahan dengan kawan-kawan NGO gitu bang, mengenai isu-isu tertentu gitu bang. Oke. Pertama untuk teman-teman sih bang sebetulnya. Kadang teman-teman itu datang ke saya, datang ke teman-teman yang lain, terus kita sharing diskusi adalah takut, kenapa ya takut kalau mau ngobrol masalah pemerintah, kritik, ketika melihat teman-teman kita demo dipukulin polisi, ditendang, diinjak, diseret polisi, kan ikut demo, cuman berkritik di sosial media, ya kita takut diretas ketika ngelihat orang ini diretas, orang ini diretas. Ketakutan itu memang sengaja dimunculkan. Bagi saya ya bang ya. Ketakutan dengan mekanisme represivitas itu sengaja dimunculkan untuk teman-teman takut, dan ketika teman-teman takutlah para penguasa yang zolim rasa-rasanya senang gitu. Rasa-rasanya mencapai di titik yang dia inginkan untuk mereduksi suara-suara kita. Dan yang kedua adalah Bang Refli juga tadi menyampaikan bahwa variatif betul gitu aliansi yang ada di mahasiswa, BEM SI, BEM Nusantara, Rakyat Bangkit Kerakyatan, BEM di seluruh Indonesia. Rasa-rasanya bang, saya tidak pernah menganggap perbedaan variasi itu menjadi sebuah hambatan atau cenderung sebuah hal yang buruk gitu bagi gerakan sipil. Gerakan sipil itu tumbuh dan berkembang secara organik, tak bisa dibatasi karena dia berbasis ideologis gitu bang. Sehingga biarkanlah variasi-variasi ini bergerak dengan satu ritme yang berbeda, dengan ketika disatukan dengan isu yang sama. Ketika revisi undang-undang pilkada kami tolak semua elemen turun, bahkan pegawai-pegawai SCBD yang tak pernah tahu demonstrasi dan mengerti apa esensi demonstrasi, dia turun, karena bukan hanya untuk pegawai apa? SCBD bang. Oh SCBD, oke. Bukan hanya untuk marah karena balik ingin menganulir putusan MK nomor 60 dan 70 gitu mengenai revisi undang-undang pilkada, tapi adalah akumulasi bang sebetulnya. Akumulasi tindak laku dari rezim dan kroni-kroninya di Senayan, Istana Senayan yang berkoalisi yang seharusnya menjadi check and balances, saring kritik satu sama lain untuk menyeimbangkan konsepsi bernegara yang namanya demokrasi dan ketatanegaraan kita gitu. Sehingga peran meaning saya adalah variasi dan kelompok-kelompok ini harus kita manfaatkan bersama, saling menebalkan. Ketika hari ini yang turun adalah BEM si A, besok adalah BEM si B, lusa BEM si C, elemen D dan sebagainya macam lah gitu. Banyak elemen-elemen lain yang sebetulnya sangat progresif bang, bukan hanya BMC ya khususnya gitu. Dan apresiasi teman-teman yang juga bergerak dan terbuka bang, diajak kerjasama untuk bergerak dan sebagainya macam. Dua itu sih bang, untuk teman-teman dari individu orang-orang awam yang takut bersuara, takut direpresi dan takut dikriminalisasi. Dan kedua untuk teman-teman yang aktif di gerakan yang ada di beda-beda masing-masing rumah, masing-masing BEM, masing-masing organ, terus bergerak dan terus melawan gitu bang. Anda sendiri jadi ketua atau ketua BEM dulu ya, ketua BEM Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Brawijaya itu sejak kapan? Saya sebelum pertama kali di kampus jadi staf ahli bang, staf ahli di BEM, besoknya jadi ketua himpunan ilmu pemerintahan, tahun depannya jadi ketua BEM Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, sekarang jadi ketua BEM Universitas Brawijaya. Ketua BEM Universitas Brawijaya sejak Januari bang SK saya. Januari 2024. Iya. Akan sampai 1 Januari 2025.
Satu tahun saja ya? 1 tahun bang. Dan di BMSI juga 1 tahun. Sampai BMSI dari Munas itu di tanggal akhir Mei sampai menjelang awal Juni tahun ini. Oke, akhir Mei, awal Juni tahun ini, lalu akan selesai tahun depan. Betul. Pertanyaan saya adalah, waktu pemilihan sebagai koordinator pusat BMSI itu, Anda gimana? Sampai gontok-gontokan, sampai kelai-kelai? Oh, enggak sih bang. Berapa delegasinya pada waktu itu? Calonnya bang. Bukan delegasi dari seluruh itu. Oh, dari seluruh kita punya 14 wilayah. Ya. Yang terdiri dari 350 kampus. Ya. 19 koordinator isu, dan di waktu itu kita basisnya bermusyawarah bang, dan ujungnya voting. Ya, sorry. Berapa calon waktu itu? 2 calon bang. 2 calon. Anda dan Feral UI bang. Oh, dari UI. Ya. Oh, Feral UI. Oke. Akhirnya Anda menang dengan berapa suara? One person one vote. Oh, 1 wilayah 1. Oh, 1 wilayah 1 suara. Bukan satu BEM. Kampus. Bukan. Satu wilayah. 1 wilayah. Berapa wilayah? 14. Dari 14 dengan 10 wilayah ngevote saya bersama teman-teman UB yang lain. Dan Feral 3, satunya abstain. Oke, jadi Anda 10 ya dipilih pada waktu itu. Jadi waktu itu Anda pakai kampanye begitu? Ya singkat menjabarkan arah gerak BMC ke depan dan sebagainya macam. Ya kontestasi singkat yang sebetulnya rasa-rasanya dinamikanya nggak berdampak bagi gerakan juga. Maksudnya nggak berdampak bagi nggak jadi musuhan segala macam enggak bang. Jadi memang kontestasi biasa aja gitu. Oke. Kita balik bro ya, ini sudah ada beberapa komentar. Ini tapi di komentar yang baru yang tadinya sudah hilang kan. Keren cadas, tapi akan muncul lagi sih. Tapi karena tadi waktu itu matinya itu tidak normal, jadi dia belum muncul gitu. Okay. Ya. Jadi mati. Kena sabotkah? I don't know, ya kan? Lanjutkan sidang Jokowi seperti ulur waktu dengan kirim kuasa hukum abal-abal. Oke. Jaga kesehatan Bung Refli, keren cadas, luar biasa. Semangat Bang Refli, hancurkan rezim penindas rakyat. Hidup mahasiswa. Luar biasa. Bisa disetting bang agar live chatnya juga bisa dibaca setelah selesai live. Ya bisa tetap. Persoalannya adalah karena ini matinya suddenly, dia perlu recovery ya. Kapan mahasiswa mau gelar lagi? Jangan takut, maju terus kalau benar ya. Kapan demonya? Kita konsolidasi dari tanggal 10 ya. Sama kita ada momentum tanggal 14 itu bang undangan. Oke. Dari 15 insya Allah kita turun ke jalan. Sampai nanti tanggal 20 menyesuaikan dengan. Kalau tanggal 14 ya, kegiatan yang digagas oleh salah satunya adalah Faisal Azegap ya. Dan teman-teman ya, saya ada juga sih di situ. Anda rencananya membawa berapa massa? 1 sesuai undangan sih bang. Ketika undangannya terbatas akan menyesuaikan. Ketika sebanyak-banyaknya saya akan serukan itu ke seluruh Indonesia. Oke, saya tidak tahu ya terakhir karena sebenarnya diharapkan ya ini undangan terbuka. Tapi saya tidak tahu seterbuka apa ya, nanti kita lihat ya. Oke. Mahasiswa ada rencana demo agak pada tanggal 20 Oktober untuk mengadili Jokowi, ada nggak? Ada bang, jelas. Kita tinggal mengatur teknisnya aja lagi bang. Nama di kita teklab, teknis lapangan gimana, momentumnya gimana, ukurannya di tanggal segini gimana, tanggal segini gimana gitu. Oke, sudah dibilang kalau dikasih tahu tanggal yang ada Mulyono kabur bang. Saya kira nanti dibubarin kayak diskusi yang Bang Refli ya. Oke, kalau itu sih ada agenda setting kayak di belakang layar yang kita nggak ngerti ya. Karena itu kan tindakan yang sebenarnya nggak penting-penting amat ya. Betul. Toh kita cuma diskusi doang, tetapi ya sudahlah ya. Oke, bro, closing statement ke sana. Tapi jangan lupa ininya di depan. Oke. Ya. Iya. Oke, sana. Pertama, teman-teman sobat RH, Bang Refli, makasih sudah memberikan kesempatan kita untuk menyampaikan keluh kesah, kemarahan, walaupun hanya berupa narasi ya, karena aksinya nanti. Ya, pertama dalam 10 tahun saya terus mengulangi bahwa teman-teman jangan pernah terbuai dengan baju yang sederhana, baju yang murah, pakaian, bentuk gimmick wajah yang rasa-rasanya membuat kita percaya bahwa pemimpin demikian bisa pro rakyat. Terbukti setahun 2 tahun menjelang Jokowi
lengser sebagai Presiden Republik Indonesia. Bahkan lebih dari 2 tahun sebelum dia lengser, banyak produk-produk hukum, banyak kebijakan, keputusan yang justru menyengsarakan rakyat. Ketika kita berdemonstrasi, kita teriak, kita marah, kita meluapkan emosi kita secara rasional saja tidak didengar, apalagi kita diam. Makanya saya pribadi menobatkan Jokowi adalah presiden paling palsu, presiden paling munafik selama sepanjang sejarah Indonesia. Karena perkataan dan tindakan dan pikiran berbeda, janji dan realita berbeda. Apa yang kemudian disampaikan secara hal sama di tahun sekian dan di tahun sekian berbeda, sehingga jauh dari sosok figur yang kemudian kita percaya dan kita idam-idamkan untuk memimpin Indonesia untuk jauh lebih baik. Jika bantahan-bantahan buzzer setelah ini adalah Jokowi telah membangun jalan tol, membangun bendungan dan sebagainya macam, bahwa hal itu tidak menghalalkan perusakan, pengkhianatan yang dilakukan oleh Jokowi terhadap esensi-esensi reformasi, terhadap konstitusi, terhadap hal-hal yang berupa konsepsi bernegara. Karena konsepsi bernegara, falsafah negara telah dibangun oleh founding father kita yang secara ideal untuk menjadi haluan negara. Sehingga kembali teman-teman yang takut untuk bergerak, untuk turun demonstrasi karena dimarahi orang tuanya, tenang, bergerak dan melawan bukan hanya di demonstrasi ya Bang. Teman-teman membuat tulisan, membuat Instagram story, bahkan menonton video ini saja rasa-rasanya teman-teman telah menunjukkan sikap bahwa teman-teman mengeluh dan resah terhadap jalannya kepemerintahan ini dan kepemerintahan rezim Joko Widodo beserta keluarganya dalam 10 tahun ini perlu diadili sebelum 20 Oktober 2024 dan anaknya yang sekaligus wakil presiden terpilih juga perlu untuk diadili dan ditahan untuk tidak dilantik. Karena keluarga ini adalah keluarga bermasalah. Jika Soekarno dulu bilang bahwa lebih susah melawan bangsa sendiri, bahwa hari ini bukan bangsa sendiri, tapi adalah satu orang keluarga yang bisa dihitung jari, teman-teman. Keluarga, anggota keluarganya, tapi luar biasa menjadi musuh bagi kaum-kaum tertindas, kaum-kaum yang merasakan keresahan bagi negeri ini. Dan ketika terakhir ya Bang, ketika kemudian Jokowi kemarin bilang bahwa 20 Oktober mau kemana, dan dia bilang sore dia balik ke Solo dan tidur, dan itu akan kita jegal. Kita akan jegal Jokowi Solo 10 tahun mencabik-cabik, merusak, mengkhianati, mengganggu, merobek-robek esensi reformasi dan konstitusi. 20 Oktober di hari dia lengser dia tidur, enak aja. Gitu kira-kira Bang. Oke, sobat era sekalian, bikin Jokowi tidak enak aja. Ya itu saja. Terima kasih ya Satria. Thank you Bang Refli. Sukses terus Putra Bang. Ansar, terus progresif dan terus melawan Bang Refli. Amin. Insya Allah ya. Yang kita perjuangkan hal yang benar ya. Dan sekali lagi ya, Refli Harun mendeklarasikan diri sebagai oposisi 5 tahun pemerintahan Presiden Prabowo, karena itu adalah hak warga negara dan mudah-mudahan kita juga begitu. Dan insya Allah ya akan tetap di oposisi dan tidak akan tergiur jabatan apapun. Siap. Karena itu semoga. menjadi janji saya. Semoga Bang. Semakin saya ucapkan, semakin saya diingatkan bahwa saya harus konsisten dengan apa yang sudah saya ucapkan.